Semangat pagi anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan serta mendemonstrasikan tata cara membuat neraca saldo. Setelah pada 2 minggu yang lalu anak-anak belajar membuat format jurnal seperti ini. Ada sudah mencoba di rumah? Kemudian yang kedua kita membuat format buku besar. Nah, ini Ibu sedikit review kembali ya. Jadi untuk membuat jurnal buku besar, Ibu ulang kembali, kita memerlukan yang pertama ada daftar rekening. Kemudian yang kedua adalah daftar saldo awal. Nah, daftar rekening ini kita gunakan untuk memanggil nama akun pada saat kita entrikan ke jurnal umum. Nah, kemudian buku besar kita gunakan di sini adalah rekapitulasinya, jumlahnya ya. Jadi kemarin juga Ibu sudah sampaikan membuat buku besar dengan menggunakan model filter karena tampilannya itu hanya menampilkan saja, tidak sampai ke isi. Maka di sini Ibu buatkan format buku besar yang diambilkan dari saldo awal. Nah, ini saldo awal ini angkanya diambil dari daftar saldo awal yang ada di sheet rekening. Nah, kemudian untuk yang baris yang kedua, mutasi Desember, ini diperoleh angkanya dari jurnal. Jadi ini buku besar ada 2 angka. Angka yang pertama diambil dari saldo awal dan angka yang kedua diambil dari jurnal. Ini jadi buku besarnya ini Ibu ambil contoh. Ini misalnya kita pilih kas. Nah, kas ternyata saldo awalnya dulu 22 juta. Ini kita lihat di sini. Betul, 22 juta. Kemudian transaksinya kas ini pernah didebit sebanyak 31.700.000 dan pernah dikredit sebanyak 33.200.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 20.500.000. Nah, formula yang dipakai pada saat membuat buku besar yang pertama ini untuk nama akun kita tidak gunakan formula, ini hanya kita menggunakan data validasi supaya anak-anak tidak perlu ketik lagi nama akunnya. Masih ingat nggih menggunakan data validasi? Kita klik data, kemudian data validasi ya. Nah, kemudian kita pilih allow-nya list, kemudian source-nya kita tuliskan nama ring-nya. Kemudian yang kedua untuk nomor rekening ini ditentukan oleh nama akun. Jadi kalau nama akunnya berubah, otomatis nomor rekeningnya juga berubah menggunakan rumus lookup. Kemudian untuk saldo awal, ini saldo awal kita juga menggunakan lookup. Kuncinya adalah nama akun, data sumbernya kita ambilkan dari saldo awal. Ini. Kemudian yang berikutnya untuk mutasi diambil dari jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kita menggunakan formula sum if. Nah, kalau yang di kolom debit ya berarti kita sum if. Nih. Nah, kemudian diambilnya adalah dari yang kolom debit. Ini ketika kita ketikkan sama dengan sum if, nih di sini ring kriteria sum ring. Ringnya apa? Ringnya adalah Bank BNI. Bank BNI itu ada di mana? Bank BNI ada di jurnal, ya. Ada di jurnal yang kolom keterangan dan seterusnya. Kemudian kriterianya berarti kita gunakan nama akun. Sum ringnya karena kita akan mencari yang di kolom debit maka diambilkan dari jurnal kolom debit. Nah, demikian pula halnya untuk yang kolom kredit. Nah, kemudian untuk saldo, nah ini saldo karena kita membuat formulanya adalah untuk semua akun, padahal akun itu ada yang memiliki saldo normal debit dan saldo normal kredit, maka ini kita sedikit berpikir keras nih. Jadi kapan kolom saldo debit itu terisi? Jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit. Jumlah debit itu diperoleh dari mana? Saldo debit ditambah mutasi debit dikurangi kredit. Terus untuk saldo kredit jumlahnya dari mana? Saldo kredit ditambah kredit dikurang debit. Nah, ini logikanya nggih. Kalau jumlah debitnya lebih besar daripada jumlah kredit, maka angkanya adalah jumlah debit. Tapi kalau jumlah debitnya lebih kecil, ya berarti di sini kita tuliskan 0 karena di sini kita tidak menggunakan angka negatif. Demikian pula sebaliknya.
Baik, setelah sampai pada tahap pembuatan buku besar, maka tahap selanjutnya adalah kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini sebenarnya adalah kumpulan dari daftar saldo. Jadi nanti akan memuat di sini kas tertulis 20.500.000, Bank BNI 35 juta dan seterusnya, tetapi dalam bentuk format. Nah, di sini karena beberapa data sudah ada, kita akan memanfaatkan data-data yang sudah ada. Jadi untuk neraca saldo nanti kita akan gunakan sumbernya adalah dari data awal, kemudian dari jurnal. Baik, kita mulai di sini. Kita seperti biasa kita buatkan dulu judulnya, yaitu CV Gemilang. Kita buatkan neraca saldo periodenya per 31 Desember 2019. Oke. Nah, kemudian di sini formatnya kita samakan saja. Nah, di sini ada rekening dan nomor rekening. Baik, kita ambil saja dari sheet ini. Oke, kita ambil. Jadi sekali lagi kita nggak perlu ketik lagi untuk nama-nama rekening dan seterusnya. Nah, ini sudah kita ambilkan sama dengan, kemudian kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah sampai selesai. Oke, ternyata hanya sampai di sini. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian kita akan panggilkan juga untuk saldo awalnya. Nah, ini kita bisa tambahkan, insertkan di sini, insert. Nah, di sini kita gabungkan untuk saldo awal. Nah, saldo awal ada debit, ada kredit. Kita ketik di sini debit, kredit. Nah, kemudian sesudah saldo awal kita akan buat lagi, yaitu untuk mutasinya. Mutasi yang bulan Desember. Mutasi Desember. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi neraca saldo bulan Desember. Nah, ini di sini menjadi NS Desember. Nah, ini yang akan kita isikan, NS Desember. Nah, ini kita buat rapi seperti ini anak-anak. Kita tampilkan saja. Oke. Kita samakan ke sini. Nomor rekeningnya kita sempitkan, nama rekeningnya kita lebarkan. Nah, ini Ibu kecilkan saja. Nah, angkanya kita lebarkan. Oke. Nah, di sini saldo awal sudah ada dari data awal, kita ambilkan saja sama dengan, atau anak-anak mau menggunakan fungsi lookup juga boleh ya. Kita bisa VLOOKUP, kuncinya siapa? Nama rekening. Data sumbernya mana? Dari rekening sampai ke kolom kredit, berarti kolom debit ada di kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini sampai ke kolom kredit, ini kita tekan F4, ini namanya saldo awal ya. Kolomnya adalah kolom keempat, baru kemudian kita ketik false. Oke, ini hasilnya 22 juta. Kemudian yang kredit sama dengan VLOOKUP, kuncinya adalah nama rekening, tabel array-nya juga sama. Nah, ini namanya, nah ini saldo awal, hanya kolom yang ke-5 kita ketik 5, kemudian false. Nah, ini rumus ini kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, ini kita format saja. Oke. Nah, ini berarti kurang lebar nih. Kalau ada keluar pagar seperti ini nggak perlu panik. Ini sudah jadi untuk yang saldo awalnya. Nah, ini kita pastikan dulu jumlahnya harus seimbang. Ini kita klik auto sum dari C7 sampai C33. Betul? Oke, enter. Nah, ini jumlahnya 623. Ini kita tarik ke sini. Yang kredit, oh sama, berarti sudah balance. Oke, ini kita beri border biar rapi. Oke. Nah, sekarang untuk yang mutasi bulan Desember. Mutasi bulan Desember, kita akan menghitung kas itu pernah didebit berapa. Berarti kita menjumlah dengan syaratnya adalah kas. Kasnya syaratnya adalah kriteria.
Berarti kita menggunakan penjumlahan sum, ada syaratnya if, berarti sum if. Kita ketik di sini sama dengan sum if. Nah, pertama ring. Ring adalah lokasi di mana kriteria berada. Kriterianya adalah kas. Ringnya kita ambilkan dari jurnal. Kolom apa? Kolom keterangan. Nah, ini dari kolom keterangan. Kita tekan F4 jangan lupa. Kemudian kriteria. Kriterianya adalah yang mau kita buat itu kan saldonya atau mutasi untuk rekening kas. Nah, sehingga kriterianya adalah kas. Nah, kasnya kita klik tapi jangan diabsolutkan, karena nanti kalau kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah, rumusnya biar bergerak. Nah, kemudian summary yang mau dijumlah yang mana? Ingat, kita sedang menghitung mutasi Desember untuk kolom debit. Nah, sehingga untuk summary-nya adalah jurnal yang kolom debit. Nah, ini jurnal kolom debit, kita tekan F4 kurung tutup enter. Nah, kemudian yang kredit rumusnya mirip sama dengan sum if. Ringnya masih sama jurnal kolom keterangan. Kolom keterangan kita tekan F4. Kemudian kriterianya adalah kas, jangan diabsolutkan, separator lagi. Sum ringnya adalah jurnal tetapi yang kolom kredit. Nah, tekan F4, selesai, enter. Nah, ini formatnya bisa kita samakan. Oke, kurang lebar. Ya. Nah, ini kemudian kita tarik ke bawah. Ya, ini dijumlah. Jumlahnya juga harus sama. Nah, perhatikan mutasi bulan Desember, debit dan kreditnya adalah 67.400.000. Ini harus sama dengan yang ada di jurnal. Kita cek di jurnalnya. Sama 67.400.000 rupiah. Kita juga bisa pastikan sama dengan yang buku besar yang per akun. Ini kita lihat misalnya di sini Bank BNI, saldonya 35 juta. Apakah sama di sini Bank BNI? Nah, Bank BNI. Nah, mutasinya tidak ada. Nih kita lihat nih, mutasinya tidak ada. Nah, kita lihat yang ada mutasinya. Kas misalnya, kas. Ini perhatikan 317 dan 332. Kita lihat di sini. Nah, 317 dan 332. Oke, sehingga untuk memasukkan mutasinya sudah selesai. Sekarang kita akan menghitung saldo bulan Desember. Saldo bulan Desember ditentukan dari saldo awal dan mutasi bulan Desember. Hanya di neraca saldo ini ada dua kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Kolom debit akan diisi angka sebesar berapa? Yaitu debit ditambah debit dikurangi kredit. Nah, cuma sekali lagi karena kita membuat rumus untuk semua akun, maka semua kemungkinannya harus kita akomodasi. Jadi kapan kolom debit ini ada isinya? Kolom debit ada isinya jika debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit, jumlahnya lebih besar daripada kredit dikurang debit ditambah kredit dikurang debit. Nah, ini kita lihat nih, jika debit, mudah kita tambahkan yang debit saja dulu. Jika debit ditambah debit dikurangi dengan kredit dikurang dengan kredit, jumlahnya lebih besar daripada yang bagian debit. Ini berarti logikanya dibalik. Kredit ditambah kredit dikurang debit dikurang debit, maka hasilnya apa? Hasilnya debit. Debit itu diperoleh dari mana? Debit ditambah debit dikurang kredit dikurang kredit. Nah, tapi seandainya jumlah kreditnya itu lebih besar daripada jumlah debit, maka di sini kita tidak perkenankan angka negatif, sehingga kita tuliskan saja 0. Otomatis nanti kalau jumlah kreditnya lebih besar tidak akan muncul di kolom debit, tapi nanti akan munculnya di kolom kredit. Selesai, enter. Nah, jumlahnya seperti ini. Nah, sekarang untuk yang kredit itu rumusnya sama dengan ini persis ini, tinggal ini kita balik saja lebih kecil.
Nah, kemudian value if true-nya kita ambilkan yang belakang. Tapi baik Ibu ulang biar anak-anak lebih paham. Jika kita bahas kredit nggih, kapan ada isinya? Jika kredit ditambah kredit dikurang debit lebih besar jumlahnya daripada debit ditambah debit dikurang kredit, maka hasilnya adalah kredit, yaitu kredit ditambah kredit dikurang debit. Jika tidak, maka hasilnya adalah 0. Nah, perhatikan di sini. Karena kas ini saldonya debit, maka otomatis kreditnya adalah 0. Jadi nanti tidak ada akun yang saldonya debit dan kredit. Nah, ini kita format saja seperti ini. Ya, nah ini kita tarik ke bawah. Nah, kemudian ini kita copy ke samping. Oh, yang kolom kredit ternyata rumusnya ada yang keliru. Kita ulang lagi. Ini saya hapus dulu. Kita ulang. Rumusnya ada yang keliru karena tidak muncul nggih. Jika kredit ditambah kredit dikurang debit lebih besar daripada debit ditambah debit dikurang kredit, maka hasilnya adalah kredit ditambah kredit dikurang debit. Jika tidak, maka 0. Oke, hasilnya 0. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul nggih, berarti tadi ada kekeliruan. Nah, hasilnya sama 657.700. Nah, ini kita tinggal ganti namanya menjadi neraca saldo. Nah, neraca saldo. Nah, ini berarti tugas kita untuk menyusun neraca saldo sudah selesai. Saya ulang sekali lagi, neraca saldo ini kita menggunakan 2 data, yaitu dari saldo awal dan mutasi bulan Desember. Saldo awal kita ambilkan dari data disit rekening. Nah, kita memanggilnya menggunakan rumus lookup atau menggunakan sama dengan juga boleh. Kemudian untuk yang mutasi bulan Desember, datanya kita ambilkan dari sheet jurnal menggunakan rumus sum if. Nah, sementara untuk mengisi kolom neraca saldo, kita menggabungkan saldo awal dan mutasi Desember. Ini neraca saldo ada 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Kolom debit akan berisi angka jika saldo debit lebih besar daripada saldo kredit. Bagaimana menghitung saldo debit? Saldo debit diperoleh dari debit tambah debit kurang kredit. Sementara saldo kreditnya diperoleh dari mana? Kebalikannya, kredit tambah kredit kurang debit. Jadi jika saldo debitnya lebih besar daripada saldo kredit, maka hasilnya adalah saldo debit. Nih, jika tidak, maka 0. Nah, demikian juga sebaliknya untuk mengisi kolom kredit. Kolom kredit akan berisi, ya, menghitungnya jika saldo kredit, ini saldo kredit, lebih besar daripada saldo debit, maka nanti kolom kredit akan berisi saldo kredit. Tapi kalau saldo kreditnya lebih kecil, nanti akan berisi angka 0, karena otomatis apa? Kalau saldo debitnya yang lebih besar, maka otomatis nanti akan masuk di kolom yang debit. Jadi ini kita untuk neraca saldo hanya menggunakan rumus VLOOKUP, sum if, dan yang ini menggunakan if. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu ini bisa dimahami untuk nanti anak-anak praktekkan di rumah. Setelah ini Ibu akan buatkan video tutorial lagi terkait dengan menyusun jurnal penyesuaian. Jadi untuk materi berikutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Ya, mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Terima kasih.